Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang menerima kunjungan perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce. Kunjungan ini menjadi langkah untuk mempererat tali persahabatan antar lembaga pendidikan, juga membuka peluang kolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan di kedua institusi. Universitas Semarang menerima kunjungan perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce. Kunjungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu tersebut membahas kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce diterima oleh Kepala Satuan International Office USM Faisal Yusuf BA MMMBA di ruang sidang Menara Profesor Dr. Haji Muladi SH Lantai 2. Vice President of GVIC, Zhu Shangji, mengatakan pihaknya gembira bisa berkunjung di USM. 这个非常高兴来到叫三宝垄这样一个和郑和有着相当紧密联系的美丽城市。刚刚和学校领导进行了交流，觉得我们也非常有必要在适应三宝垄、适应印尼经济发展的新兴产业这些领域，比如说电商，比如说现代物流这些专业，我们加强合作，为培养三宝垄当地以及印尼需要的新兴人才加强合作，共同努力。谢谢。Di dalam hal ini, Mr. Ji menyampaikan bahwa saat ini setelah hadir di USM sangat senang sekali dan sangat tertarik dengan adanya kunjungan ke Semarang, terutama ke Universitas Semarang, di mana memiliki sejarah yang panjang terkait dengan Zheng He yang ada di Semarang ini. Dan pada hari ini kita membahas juga terkait dengan beberapa program-program studi yang mungkin nanti bisa berkaitan dengan program studi yang ada di GVIC. Di antaranya adalah e-commerce dan juga logistik, di mana ini menjadi salah satu hal yang sangat baik ke depan dan sebuah kesempatan yang baik untuk adanya kesempatan bagi para mahasiswa untuk bisa melanjutkan studi atau bisa mendapatkan materi-materi terkait dengan hal-hal tersebut. Kunjungan ini tidak hanya mempererat tali persahabatan antar lembaga pendidikan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang berpotensi untuk memajukan dunia pendidikan di kedua institusi. Hal itu turut dikonfirmasi Kepala Satuan International Office USM, Faisal Yusuf BA MMMBA, yang juga menyambut baik peluang kerjasama. Sebenarnya kita sebagai International Office dari USM, kita membuka peluang kepada siapapun institusi dari luar negeri atau universitas untuk bekerja sama. Kebetulan kami ada kerjasama yang baik dengan ITEA, dan kemudian ITEA itu punya konsorsium yang beranggotakan beberapa universitas dari luar negeri, terutamanya dari China, Malaysia, dan banyak negara lainnya. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu anggota dari ITEA, yaitu dari China, dari Jiangsu Institution ya. Jadi kedatangan mereka kemari adalah untuk berkenalan, utamanya perkenalan kita, terus melihat peluang-peluang apa yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Komitmen Universitas Semarang dalam mengembangkan prestasi mahasiswa di bidang akademik ditunjukkan dengan diadakannya workshop pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Dalam rangka pengembangan kompetensi mahasiswa, Tim Pusat Program Kreativitas Mahasiswa atau PPKM Universitas Semarang menyelenggarakan workshop pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa pada Kamis lalu di Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan workshop ini juga diikuti 414 orang mahasiswa. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SI MH mendukung mahasiswanya untuk dapat meningkatkan prestasi di bidang akademik. Secara bertahap kita pelan-pelan namun pasti mengembangkan berbagai macam proposal yang dibuat oleh mahasiswa. Harapan besar kami nantinya proposal-proposal yang dibuat tersebut memang benar-benar memiliki kualitas untuk bisa didanai oleh kementerian langsung dan kemudian difasilitasi untuk menjadi satu proposal yang memang dari sisi
kedepannya nanti dapat mereka kembangkan terus dalam program-program pengembangan karir mereka, pengembangan taraf ekonomi mereka, sehingga kemudian para mahasiswa USM nantinya benar-benar menjadi mahasiswa yang kemudian berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu dalam hal ini adalah memajukan anak-anak muda kita. Workshop pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa ini juga turut menghadirkan Febri Rahman, analisis kemahasiswaan, subkoordinasi penalaran kreativitas minat bakat dan kesejahteraan, Direktorat Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek. Selain itu juga turut dihadiri oleh Harmini STM Engineering sebagai reviewer PKM internal USM. Jadi untuk mahasiswa USM khususnya yang KIPK memang kita memberikan kewajiban mereka untuk menyusun wajib menyusun proposal PKM sehingga antusiasmenya juga sangat tinggi. Mereka bersaing satu sama lain untuk menuliskan sebuah proposal yang qualified tentunya yang nantinya bisa mendapatkan pendanaan dari kementerian. Oke, di tahun ini ada berapa proposal? Di tahun ini kebetulan USM kita mengirimkan 71 proposal yang siap untuk di-upload Kita siap upload itu 71 proposal, kemudian alhamdulillah mendapatkan pendanaan 6 proposal. Dari skema PKMK-nya itu ada 4 proposal dan PKMPM-nya 2 proposal. Ribuan logistik pemilu 2024 tiba di gudang logistik pemilu tingkat panitia pemilihan kecamatan di gudang logistik di Balai Desa Tegowanu Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa siang. Terdapat 3 macam logistik yang sudah dikirim, yakni kotak suara, bilik suara, dan kabel tis atau pengikat kotak suara. 3 macam logistik pemilu 2024 telah dikirim KPU Grobogan ke gudang logistik pemilu tingkat PPK di gedung logistik yang berada di Gedung Serbaguna Desa Tegowanu Kulon, Grobogan. 3 jenis logistik pemilu tersebut tiba di gudang logistik Tegowanu Kulon pada hari Jumat lalu. Menurut Ngabdi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tegowanu mengatakan total ada sebanyak 2.405 kotak suara, 1.924 bilik suara, pengikat kotak suara sebanyak 12.236. Polisi dan Panwas Kecamatan pun turut melakukan pengawasan dan penjagaan 3 jenis logistik pemilu tersebut di Gedung Serbaguna Desa Tegowanu Kulon. Logistik yang datang pada hari Jumat kemarin berupa kotak suara, kemudian bilik suara, kemudian yang satu lagi adalah kabel tis untuk mengikat kotak suara. Untuk kotak suara semua ada 2.405 kotak, kemudian bilik suara 1.924, kemudian kabel tis 12.235. Itu untuk berapa kecamatan? Ini untuk 2 kecamatan, yang sebelah sana Tegowanu, kemudian yang sini untuk Tegowanu sudah selesai pengesetan kotak suara selama 2 hari, dari hari Minggu 25 kemarin sampai hari ini. Total jumlah kotak bilik suara tersebut diperuntukkan bagi PPK di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Gubuk. Lagi memasang kotak suara nih. Untuk apa Mbak ini? Untuk pemilu. Untuk pemilu. Ada berapa kotak yang dibikin? 200 lebih. 200 lebih. Ini dimulai sejak jam berapa tadi? Dari jam setengah 10 sampai sekarang. Kegiatan seperti ini? Baru ini. Enggak tahun-tahun periode sebelumnya? Pernah? Oh gitu. Berarti baru kali ini ikut bikin ini ya? Logistik pemilu tingkat panitia pemilihan kecamatan. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream,
is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Menjadi sarana mengekspresikan diri, MAN 1 Kota Semarang menyelenggarakan kelas meeting yang biasa disebut dengan Canakia. Bagaimana keseruan kelas meeting di MAN 1 Kota Semarang ini? Berikut laporan Rahmania, kontributor MAN 1 Semarang untuk USM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmania Suci Putria dari MAN 1 Kota Semarang yang akan menemani Anda pada berita kali ini. Usai melaksanakan penilaian akhir semester, kini saatnya MAN 1 Kota Semarang mengadakan kelas meeting rutinan. Kelas meeting rutinan ini diberi judul Canakia. Canakia ini dimulai pada tanggal 11 sampai dengan puncaknya pada tanggal 16 Desember 2023. Terdapat beberapa perlombaan yang dilombakan pada Canakia kali ini. Di antaranya ada Devuro, Debat 4.0, Asoka, Asah Otak Canakia, Volley, Futsal, E-Sport, dan K3, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Berikut keseruannya. Keep the sky on your mind. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Caca sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Canakia. Halo Caca. Halo. Izin bertanya nih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Canakia kali ini? Kalau untuk persiapannya sendiri, mulai dari rapat pertama, kurang lebihnya kita butuh waktu 1 bulan. Kemudian, apa sih tujuan dari Canakia ini? Untuk ajang refreshing bagi siswa-siswi MAN 1 Kota Semarang sekaligus melatih bakat dan mencari siswa-siswi MAN 1 Kota Semarang yang unggul dalam bidang-bidang tertentu. Untuk harapan Caca untuk Canakia berikutnya apa aja? Harapannya semoga Canakia ke depannya terus berjalan lancar dan terus dilestarikan oleh generasi selanjutnya dan juga semakin seru ke depannya. Terima kasih Caca atas waktunya. Itu tadi adalah seputar dari Canakia di MAN 1 Kota Semarang.
Create a quality generation, create your step. Saya Rahmania Suci Putria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjadi wadah dalam pengembangan usaha mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa Creativepreneur USM unjuk kebolehan menunjukkan usaha-usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Apa saja ragam usaha yang dimiliki? Berikut liputannya untuk Anda. Beraneka ragam makanan yang ada di Semarang turut hadir nih di salah satu usaha mahasiswa Universitas Semarang. Dan udah barengan dengan Pandu, ini ada siapa nih? Layang Asmoro. Layang Asmoro, kayak lagu ya? Iya mas, benar. Oke, dan ini ada usahanya yaitu Sendang Roso Tahu Bakso. Ini bagi pemirsa yang ada di rumah yang hobi makan, hobi nyemil, ini tahu bakso ini bisa jadi pilihannya. Sebenarnya apa yang beda dari tahu bakso ini dengan yang lain? Karena dari kemasannya pun juga udah berbeda nih pemirsa. Yang membedain tahu bakso saya sama tahu bakso yang lain, tahu bakso saya menggunakan tahu pong dan cara memasaknya dikukus agar kandungan gizinya lebih terjaga. Oke, nah untuk satu kemasan ini harganya berapa nih mas? Untuk harganya yang pasti lebih murah dari kompetitor yang lain. Satu dusnya isi 10, 25.000. Kemasan sudah vakum. Oke baik, ini berarti bisa buat olah-olah juga ya. Oke, nah ini untuk dapetinnya gimana nih? Ini bisa langsung cek di Instagramnya Tahu Bakso Sendang Roso Semarang atau langsung chat WA 085 8-nya 6 kali 065. Oke baik, terima kasih mas. Dan untuk pemirsa USM TV jangan kemana-mana karena Pandu mau wawancara atau interview yang lainnya juga. Tetap stay tune. Oke, ada tahu bakso pasti ada sambalnya juga. Kalau misalnya bagi pemirsa USM TV menikmati hidangan di rumah ini dengan menggunakan sambal atau pecinta sambal, kali ini mahasiswa Universitas Semarang ada yang jual dan ini keren banget dan enak banget. Ini dengan mas siapa? Dengan Mas Raffi. Oke, kalau boleh tahu ini jualan apa sih mas sebenarnya? Ini sambal kemasan mas. Oke. Ya. Namanya? Ini mereknya Free Kick Sambal. Menendang harimu dengan kepedasan. Oke, menendang harimu dengan kepedasan. Sebenarnya seberapa pedas sambal ini? Sangat-sangat pedas mas. Oke. Sampai cukup untuk semangat bisa lari maraton 10 kilo mas. Oke. Nah kalau boleh tahu variannya ada apa aja nih mas? Ini sebetulnya ada varian cumi cabai hijau, ada sambal roa sama sambal ayam suwir mas. Tapi kebetulan yang saya bawa ini cuman yang sambal cumi karena yang varian lainnya itu sedang stoknya sedang kosong mas. Oke baik, saking lakunya ini sampai bingung mas saya melayani pembelinya. Oke, nah ini mungkin buat pemirsa USM TV yang penasaran pengen cobain, ini bisa kemana? Ini bisa langsung ke alamat kami di Jalan Tirtasari Tembalang atau juga bisa cek di IG kami freekick.sambal. Oke baik, langsung aja Free Kick Sambal, menendang harimu dengan kepedasan. Baik, dan kali ini berbeda dari yang sebelumnya, ayam geprek yang selalu jadi idola masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa. Nah, ini udah bersama-sama dengan Pandu, ada siapa nih Kak? Lilis Tiani. Oke, Kak Lilis. Kenapa kau dulu bikin ayam geprek, Kak? Apa? Kenapa dulu bikin ayam geprek? Karena ayam geprek itu harganya murah sama seleranya orang Indonesia tuh ayam, Mas. Oke, baik. Nah, ayam geprek ini yang beda dari ayam geprek lain apa? Ini cukup bayar 10.000, kita makan sepuasnya di situ, ambil nasi sepuasnya sama es tehnya tuh es jumbo. Oke, makan suka-suka, bayar semampunya gitu ya. Oke, baik. Dan tentunya bagi pemirsa USM TV, ini bisa mendapatkan ayam geprek ini BTW berat banget dan ini kayaknya porsinya banyak, cocok buat mahasiswa nih. Nah, ini cara dapetinnya gimana nih? Ada nomor teleponnya atau dikunjungi di Jalan Semarang Purwodadi kilometer 23, geprek SBM. Oke, geprek SBM karena SBM nggak cuma cari mahasiswa aja tapi jadi ayam sekarang ya. Oke baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa usaha lainnya yang pasnya menarik-narik datang dari Universitas Semarang. Tanggul Sungai Cabean di Grobogan, Jawa Tengah longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter.
Longsor terjadi akibat konstruksi tanggul kurang kokoh sehingga saat diguyur hujan deras, konstruksi tanggul darurat senilai 600 juta rupiah langsung ambles dan longsor. Tanggul Sungai Cabean yang berada di Desa Tajem Sari, Kecamatan Tegowano, Grobogan, Jawa Tengah, longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter. Material longsor tanggul sebagian besar pun masuk ke dalam Sungai Cabean hingga sebagian besar material longsor menutup sungai. Begitu pula bambu yang digunakan untuk memancing tanggul, hancur turut longsor. Longsornya tanggul tersebut terjadi akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Kondisi tanggul yang baru selesai diperbaiki sekitar 2 bulan tersebut dikeluhkan pihak desa. Saat pembangunan, pihak desa sudah mengingatkan pelaksana BBWS Pemali Juwana, Kementerian PUPR, selaku pelaksana perbaikan tanggul darurat, jika proses pekerjaan tanggul darurat tersebut tidak kokoh, karena tidak menggunakan alat berat dan hanya mengandalkan tenaga manusia. Selain itu, pancang bambu yang kedalamannya kurang tidak akan kuat menahan arus air sungai saat hujan deras. Namun peringatan dari pihak desa tidak digubris. Akhirnya pembangunan tanggul darurat senilai 600 juta tersebut sia-sia karena baru 2 bulan sudah kembali longsor. Kurang lebih bulan September, sliding kurang lebih 2 tempat di sini sama di lokasi setelah jembatan ke arah Tlogoweru. Panjangnya berapa? Panjangnya 200 meter dan di sebelah jembatan itu 100 meter. Pak, ini pembangunan tanggul daruratnya kapan sih, Pak? Bangunan darurat 2 bulan berjalan dan itu sudah saya ingatkan, kalau tanggul sepanjang itu digunakan perbaikannya pakai tenaga manusia, saya kira itu kurang maksimal dan itu sudah saya informasikan ke BBWS dari awal. Yang memperbaiki siapa, Pak? BBWS. BBWS sendiri? Iya. Di sawah yang terancam sampai berapa hektar ini, Pak? Ini kurang lebih 400-an hektar antara Desa Karangpasar, Tajem Sari, Sengopadu, dan Tlogoweru. Kondisi tanggul yang longsor tersebut membuat warga khawatir. Pasalnya, jika hujan deras kembali turun, tanggul sewaktu-waktu bisa jebol dan mengakibatkan banjir di lahan sawah seluas sekitar 400 hektar, serta dapat menggenangi pemukiman warga di 3 desa yaitu Desa Tajem Sari, Karangpasar, dan Tlogoweru. Itu kan kita posisinya itu ada kegiatan darurat, Pak. Kita sudah tangani secara darurat menggunakan sandbag. Tapi kondisinya emang ternyata kondisi tanahnya itu emang kurang begitu baik sehingga terjadi pergerakan tanah akibat hujan. Jadi ambles posisi sekarang ini untuk sandbagnya ambles, Pak. Apakah nggak sia-sia itu, Pak? Sebelumnya apakah nggak ditimbangkan dulu kedalaman terucuknya atau dalamnya itu? Kita kan sebenarnya penanganan darurat, Pak. Kondisi untuk darurat saja, bukan pembuatan tanggul secara permanen. Iya. Itu berarti dikerjakan oleh pihak BBWS sendiri, Pak. Ya, total anggaran kisarannya nyampe berapa? Kalau anggaran mungkin sekitar 600-an. 600-an. Pihak Balai Besar Pemali Juwana, Kementerian PUPR mengaku perbaikan tanggul bersifat darurat, sehingga perencanaan konstruksi berbeda dengan pembangunan tanggul permanen. Saat ini pihak BBWS Pemali Juwana melakukan perbaikan kembali tanggul darurat tersebut agar saat hujan turun dapat mengantisipasi banjir. Tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses,
with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Tingkatkan partisipasi pemilih kaum disabilitas dalam pemilu 2024, KPU Blora gandeng Dinas Sosial untuk sosialisasi pemilu kepada difabel yang tergabung dalam Difabel Blora Mustika. KPU menyebut, dari tahun ke tahun tingkat partisipasi pemilih kaum difabel di Blora sangat kurang. Bersama Dinas Sosial P3A Blora, KPU Kabupaten Blora menggelar sosialisasi pemilu kepada kaum difabel di Resto Joglo Jalan Jenderal Sudirman, Blora. KPU ingin dalam pemilu 2024 nanti, tingkat partisipasi pemilih khususnya kaum disabilitas meningkat. Anggota Komisioner KPU Blora Ahmad Mustaqim menyebut, di pemilu sebelumnya tingkat partisipasi disabilitas sangatlah kurang. Pada pemilu tahun 2024 terdapat sejumlah 2.500 pemilih dari penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. Komunitas Difabel Blora ini salah satunya adalah yang pertama ini mengajak teman-teman komunitas atau teman disabilitas yang ada di Kabupaten Blora terkait dengan akses terkait dengan akses di TPS nanti. Kita juga mengajak mereka untuk partisipasi masyarakat mereka karena kita tahu partisipasi masyarakat tingkat disabilitas ini kan masih rendah. Tadi sudah dipaparkan untuk mulai 2018, 2019 hingga 2020 itu dari data DPT disabilitas tidak ada separuh yang menggunakan hak pilihnya. Ini kan menjadi problem kita bersama bahwa ternyata ini bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat yang memilih disabilitas. Apakah indikatornya karena memang tidak ada akses dalam TPS atau seperti apa? Nah ini menjadi PR kita bersama bagaimana teman-teman disabilitas punya akses yang sama seperti pemilih yang lainnya seperti itu. Nah kemudian kita ajak juga untuk teman-teman disabilitas mensinkronkan data artinya apakah data yang dimiliki KPU ini sama dengan teman-teman yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Nah, ini kan penting karena ini wilayah-wilayah kebijakan. Ketika data kita ini sama, maka kebijakan yang diambil ini juga bisa mengena gitu. Terus kemudian kita ajak juga teman-teman komunitas ini salah satunya apakah ada dari teman-teman disabilitas yang terlewat belum masuk dalam DPT. Nah, ini kan juga penting karena untuk DPT disabilitas ini nanti sudah diumumkan di dalam TPS manakala terkait dengan penanganannya karena tidak semua disabilitas itu kan ragamnya banyak. Ada yang misalkan basic itu sudah perlu penanganan
khusus. Artinya nanti kita dorong teman-teman KPPS di wilayah TPS ini untuk mendampingi mereka saat akan memilih atau berpartisipasi suaranya di TPS di 2024. Ada berapa Mas disabilitas? Disabilitas tadi total itu ada sekitar 2.500-an. Dengan diadakan sosialisasi kali ini, KPU berharap nantinya penyandang disabilitas tidak lagi ragu untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blora, Luluk Kusuma, mengatakan jika pihaknya menghadiri undangan guna menyinkronkan data yang ada di Dinsos dengan KPU Blora. Pasalnya di Dinsos terdapat disabilitas yang sebelumnya menderita sakit kispa maupun stroke. Di kabupaten kita masih berkembang. 2020 kemarin kita sudah di angka total seluruhnya tempat provinsi kita 2.200 sekian. Kemudian untuk yang difabel ada 200 sekian. Dan masih berkembang karena non-sewu juga ada yang disabilitas yang baru dan sebagainya. Dan tadi yang kita sampaikan di sosialisasi KPU pada hari ini, kami menyampaikan pada KPU terkait dengan definisi difabel, kemudian penggolongan difabel dan bagaimana cara menghadapi difabel untuk penyelenggara pemilu. Dan kami juga meminta kepada KPU ada akses khusus untuk yang teman-teman difabel. Jadi kami tidak ada ketinggian di tempat pemilihan suara nanti, kemudian tidak dijauhkan alat-alat bantu dari teman-teman difabel. KPU berharap dengan menggandeng Dinas Sosial P3A dan komunitas difabel Blora Mustika dalam pemilu mendatang, tingkat partisipasi kaum disabilitas dalam pemilu bisa meningkat. Perang Israel-Hamas berdampak hingga ke tepi barat dan perayaan Natal di sana. Salah satu kota yang biasanya ramai didatangi wisatawan dan peziarah adalah Bethlehem. Perayaan Natal dibatalkan sebagai bentuk solidaritas dan duka terhadap perang di Gaza. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah gereja di Bethlehem, kota di tepi barat yang diyakini umat Kristiani sebagai kota tempat Yesus lahir, sebuah instalasi tidak seperti biasanya, menggambarkan kelahiran Yesus terilhami penderitaan warga di Gaza. A manger in the midst of a rubble, resembling a destroyed house in Gaza, and the child Jesus as a child who was under the rubble. We've seen so many images of children being pulled out of the rubble, and to us this is a message that Jesus identifies with our suffering. Bethlehem biasanya padat pengunjung dan peziarah dari seluruh dunia sekitar hari Natal yang memadati lapangan palungan atau Manger Square. Tapi perang di Gaza dan limpahan konflik di luar Gaza membuat industri wisata sama sekali tutup di tepi barat maupun Israel. Pemda Bethlehem juga batalkan seluruh perayaan Natal. Bethlehem city is a Palestinian city. And we are in mourning, we are in sad as any other Palestinian city among Gaza Strip and West Bank. So we cancelled all festivities of Christmas and all celebrations because of this aggression against our people in Gaza Strip. Wali Kota Bethlehem memperkirakan sekitar 70% ekonomi kota ini bergantung pada wisata religi. Biasanya sekitar Natal, sekitar 70 hotel di Bethlehem terisi penuh dan sulit mendapatkan kamar jika terlambat memesan. Dan berbagai toko di Bethlehem ramai dengan pengunjung dan juga peziarah. Namun seperti yang Anda lihat saat ini, toko-toko yang masih buka sepi pengunjung. Dan lampu-lampu yang biasanya dinyalakan untuk merayakan Natal kini padam. Kini banyak warga yang menganggur. Salah satunya Lith Rudeide. الجو حزين كثير، جو كئيب، الناس فيش شيء تسوي الناس نفسيتها متدمر. Hanya sedikit turis yang tetap datang, termasuk umat Kristen Ortodoks dari Rusia. Not afraid, no. Why? For we are Russians, and but I don't afraid missile. I don't because I'm also officer of Russian army. Bila pun ada perayaan berupa kebaktian atau misa sederhana, warga pun bakal melewatkan hari raya Kristiani ini dengan berdoa.
Harapan wali kota dan banyak warga Bethlehem adalah bahwa perayaan Natal tahun 2024 bisa semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dari Bethlehem, Valdia Baraputri, Yuni Salim, Rere Wahyudi, dan tim VOA.